Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan harian firman Tuhan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meneduhkan hati kita sejenak. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada hari ini tertulis pada Kejadian 41 ayat 52. Begini dikatakan, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kelahiran anak adalah sebuah anugerah yang diberikan Allah terhadap setiap manusia. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa kelahiran menjadi suatu bentuk kuasa Allah dalam menciptakan masyarakat baru melalui kehadiran anak. Kelahiran itu menjadi bentuk perpanjangan generasi antara yang satu manusia dengan manusia baru lainnya. Yusuf di sini bersukacita di tengah kelahiran anaknya pada situasi yang melimpah 7 tahun pertama sebelum masa paceklik ekstrim terjadi. Sebelum penggenapan mimpi Raja Firaun tentang masa 7 tahun kelaparan terjadi, Yusuf mendapatkan kelahiran 2 anak dari istrinya bernama Asnat, putri Potifera, imam di On. Anak yang pertama disebut Manasye, lalu anak yang kedua disebut Efraim. Manasye artinya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Sedangkan Efraim artinya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Yusuf bertekun mempercayai Allah, walau dia sedang memangku kekuasaan besar. Tetapi Yusuf sadar bahwa Tuhan berdaulat di atas segalanya. Pengaruh dan kenyamanan hidup tidak membuat Yusuf terlena dan melupakan Allah. Dari penamaan kedua anaknya tersebut mencerminkan ekspresi dan pengakuan campur tangan Tuhan, tuntunan dan pertolongan Allah yang menjadi pilar segala pencapaiannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, krisis yang dialaminya tidak diratapi sebagai kesialan hidupnya, tetapi suatu berkat yang tiada banding. Krisis membawa dia dari lubang pembuangan kepada posisi penting. Dari posisi seorang narapidana di penjara menjadi orang penting nomor 2 setelah Firaun di negeri Mesir. Semuanya itu dalam kekuasaan dan pertolongan Tuhan. Seorang seperti Yusuf berpindah dari posisi narapidana ke posisi yang sangat strategis di negeri yang tak pernah direncanakannya untuk tinggal. Allah telah mengangkat dia dari lubang krisis ke dalam hal-hal yang lebih baik dalam hidupnya. Pengalaman ini menjadi inspirasi penting dalam hidup siapapun. Krisis boleh terjadi dalam hidup kita, ukuran kecil, menengah atau besar, tapi kalau Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita, Ia dapat mengubah krisis itu menjadi kesempatan besar mengalami perubahan. Perubahan kepada hal yang lebih baik atau terbaik. Tuhan penuh anugerah yang tiada taranya. Hidup yang berhadapan dengan krisis sangat perlu untuk selalu berserah diri kepada Tuhan, supaya Ia membuat hidup siapapun indah. Kegagalan masa kini adalah persiapan kepada kesuksesan yang akan dilimpahkannya. Maka kita harus bertekun selalu dalam hidup ini, supaya kita siap menjalaninya dalam kerangka kuasa Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita.
Selamat pagi, salam sehat, Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah aku senantiasa bersyukur kepadamu karena Engkau tak pernah membuat rencana buruk pada hidupku. Rencanamu selalu baik padaku. Jadilah kehendak-Mu pada diriku. Di dalam Kristus, hamba-Mu ini berdoa. Amin. Thank you for watching.